Halo, perkenalkan nama saya adalah Noah Palwayana dengan NIM 191011162 dari kelas S1 TT07E. Pada postes praktikum fisika kali ini, saya ingin menjelaskan tentang materi percobaan gerak peluru. Pada percobaan gerak peluru ini memiliki tujuan. Yang pertama, satu dapat memahami konsep gerak parabola atau peluru. Yang kedua, dapat menghitung waktu, jarak, dan ketinggian peluru yang ditembakkan dengan variasi kecepatan awal, sudut tembakan, dan jenis benda. Langsung aja untuk pada percobaan kali ini dibagi dalam 3 tabel. Yang tabel pertama adalah untuk mengukur dan menghitung pada sudut yang bervariasi. Pada tabel kedua dengan kecepatan awal bervariasi. Tabel ketiga dengan jenis benda yang bervariasi. Untuk pengukuran kali ini kita menggunakan aplikasi pada PET Simulation yang bernama Projectile Motion. Langsung aja kita masuk ke menu lab. Yang pertama diminta adalah dalam tabel ada kecepatan awal 10 dengan sudut 30 derajat. 30 derajat. Kita tembakan yaitu untuk mencari ketinggian, jarak, dan waktu menggunakan ini. Kita arahkan langsung pada titik. Kalau untuk ke tinggi maksimum itu yang titik yang agak warna hijau. Kita arahkan. Di sini waktu pada titik maksimum yaitu 0,51 dan ketinggiannya 1,27. Jarak maksimumnya 8,83. Lalu kita naikkan ke sudut 45 derajat. Kita tembakkan menekan yang merah ini. Lalu kita ukur itu yang hijau itu untuk mengetahui waktu dan tinggi puncaknya 0,72 dan 2,55. Untuk jarak maksimumnya 10,19. Lalu kita coba di sudut 60 derajat. Kita tembakkan. Dia 0,88 dan ketinggiannya 3,82. Waktunya yang dibutuhkan 0,88 untuk mencapai ke titik puncak. Tiga titik berapa tadi? 82 ya? 82. Untuk jarak maksimumnya sama dengan yang di sudut 30 derajat tadi, 8,83. Kita lanjut saja. Kecepatan awal di sini kecepatan awal 5 dan sudutnya tetap 45 derajat. Berarti kita turunkan dulu kecepatannya. Kita hapus di sini biar tidak mengganggu. Di 45. Kita tembakkan. Di sini untuk waktunya 0,36 dan ketinggiannya 0,64. Oke, kebalik. Sedangkan untuk jarak maksimumnya 2,55.
Oh, 3,6 bukan 3,2. Ya benar. Untuk yang 10 tuh berarti sama yang kayak yang di tabel 1, yang di 40 derajat. Berarti sama dengan ini. Berarti kita langsung yang ke 15 coba. Kita tembakkan. Waktunya 1,08 dengan ketinggian 8,73. Untuk jarak maksimumnya, jarak maksimumnya 22,94. Lanjut kita ke tabel 3. Lanjut aja kita ke tabel 3. Untuk di tabel 3, jenis bendanya yang pertama cannonball dengan masanya yang ditanyakan. Masanya di sini cannonball 17,60. Kita coba praktekkan pada sudut 45 derajat dan kecepatan mula-mula 10 meter per second. Kita hapus seperti ini 10. Sudutnya kita tetap. Tembakan berarti hasilnya 0,72, 2,55, 10,19. Kita ganti ke golf ball. Golf ball beratnya 0,05. Coba kita melakukan pengukuran pada golf ball. Tidak ada yang berbeda. Tetap sama. Oke, sama ini. Coba kita bos ball, apakah berbeda? Saya tembakan. Sama, tidak ada yang berbeda. Berat baseball 0,15. Pada bola football. Football 0,41, apakah hasilnya berbeda? Sama juga ternyata. Jadi coba yang terakhir adalah tank shell. Tembakan. Ada berat 42 kilo. Hasilnya juga sama. Kembali coba ya kita gunakan di praktikum 1. Ini dengan yang sudutnya 90 derajat. Coba kita lakukan pengukuran. Di sudut 90 derajat. Yang kita ingin tahu di sini apakah dengan memiliki 90 derajat memiliki jarak lentang atau tidak. Kita tembakan.
ternyata tidak memiliki jarak perpindahan. Setelah kita melakukan pengukuran, kita ingin membuktikan dengan melakukan perhitungan manual dengan teori. Yang pertama, kita untuk menghitung waktu titik puncak, kita gunakan rumus kecepatan mula-mula dikali si theta dibagi gravitasi. Untuk gravitasinya menggunakan 9,81. Di sini saya akan menggunakan HP untuk kalkulator HP untuk menghitungnya. Berarti kecepatan mula-mula 10 dikali sin 30 dibagi dengan gravitasi 9,81. Sin 30 dibagi dengan 9,81. Hasilnya 0,509 dibulatkan sama 0,51. Berarti di perhitungan dan pengukuran itu sama. Perhitungan teori dengan pengukuran menggunakan aplikasi, hasilnya sama. Yang kedua, jarak maksimum. Jarak maksimum itu rumusnya kecepatan mula-mula kuadrat dikali sin 2 theta dibagi gravitasi. Berarti coba kita 10 kuadrat dikali sin 2 theta 30 derajat dibagi 9,81. Sin 2 berarti 60. Delapan 88,27. Coba saya lihat 88,27 berarti dibulatkan sama 88,3. Untuk ketinggian maksimum kita menggunakan rumus kecepatan mula-mula kuadrat dikali sin theta kuadrat dibagi 2 kali gravitasi. Berarti terus dua kali gravitasi. Dulu. 2 kali 9,81. Hasilnya di sini 1,27. 1,274. Berarti sama ya pengukuran dan perhitungannya. Coba kita yang selanjutnya, kita coba yang di kecepatan paling gini 15. Kecepatan 15 untuk waktu titik puncak. Waktu titik puncak tadi rumusnya kecepatan mula-mula dikali sin theta dibagi gravitasi. Berarti sudutnya 45 derajat, sin 45 itu setengah akar 2. Setengah akar 2 kali sin 45 dibagi dengan 9,81. 5 dikali sin 45 dibagi 9,81. Hasilnya 0,36. Di sini hasilnya 0,36. Langsung untuk jarak maksimum
jarak maksimum. Jadi rumusnya kecepatan mula-mula kuadrat dikali sin 2 theta dibagi gravitasi, berarti kecepatan 5 kuadrat dikali sin 2, berarti sin 2 ini 90 ya, 91 berarti nggak usah, langsung aja 5 kuadrat dibagi gravitasi berarti 25 dikali G, dibagi 9,81. Hasilnya 2,548 dibulatkan 2,55. Sama, kembali lagi sama hasil pengukuran dan perhitungan. Tadi salah ya, saya ngitung yang kecepatan 5 ya. Coba yang kecepatan 15 ya. 15 berarti kuadrat, 15 kuadrat 25 dibagi gravitasi 9,81. Hasilnya 22,935 dibulatkan jadi 22,94. Kembali lagi berarti hasil pengukuran dan perhitungan sama. Yang terakhir ketinggian maksimum di kecepatan awal 15. Kecepatan awal 15 berarti rumusnya tadi kecepatan mula-mula kuadrat dikali sin theta kuadrat dibagi 2 kali gravitasi. Berarti 15 kuadrat 225 dikali dengan sin 45 kuadrat. Sin dibagi dengan 2 kali gravitasi. Hasilnya 5,73. Jadi di sini pengukuran dan perhitungannya sama. Coba kita terakhir di Tengsel. Ini 10, kecepatan mula-mula 10 dan sudutnya 45 derajat. Jadi di sini coba kita cari hasilnya sama semua. Apakah benar hasilnya itu juga? Kecepatan waktu titik puncak kecepatan mula-mula dikali sin theta 45 derajat berarti dikali sin 45 dibagi gravitasi 9,81. Berarti untuk waktu 0,72 sama pengukuran dan perhitungannya. Jarak maksimum kecepatan mula-mula kuadrat berarti 10/2 kuadrat dikali sin 2 theta berarti sin 45 kali 2 1, berarti nggak usah 100 kali 1, langsung aja dibagi dengan 9,81. Hasilnya 10,1936,799, hasilnya sama berarti dibulatkan 10,19. Langsung untuk ketinggian maksimum 10 kecepatan mula-mula kuadrat 10 kali pangkat 2 100 kali sin 45 kuadrat dibagi dengan 9,81. Hasilnya 10 kuadrat dikali sin 45 kuadrat terus.
hasil. Oh ya, 50 dibagi 9 dikali hasilnya 2,548. Jadi ya 2,55. Berarti jarak maksimumnya 2,55, jadi sama untuk pengukuran dan perhitungan. Di sini pada praktikum sebelumnya, pada laporan saya juga telah melakukan pengukuran dan perhitungan serupa. Ada tabel 1 dan tabel 2 dan tabel 3. Di sini udah lengkap. Untuk akhir pada penjelasan proses kali ini, saya akan memberikan kesimpulan. Yang pertama pada tabel 1. Kesimpulannya yang pertama adalah semakin besar sudut, maka waktu puncak yang dibutuhkan semakin lama dan ketinggian maksimum semakin tinggi. Sedangkan untuk jarak maksimum itu terdapat pada sudut 45 derajat. Sedangkan untuk sudut sebelum 45 derajat atau sesudahnya akan di bawah dari sudut 45 derajat. Yang terakhir pada sudut 90 derajat itu tidak memiliki jarak maksimum, memiliki jarak perpindahan, tidak ada perpindahan. Yang untuk yang kedua, kecepatan mula-mula juga mempengaruhi untuk besarnya waktu untuk sampai ke titik puncak, untuk jarak maksimum dan ketinggian maksimumnya. Sedangkan yang di terakhir ini kesimpulannya, massa benda tidak mempengaruhi waktu untuk mencapai titik puncak, jarak maksimum, dan ketinggian maksimum. Karena pada rumusnya sendiri, kecepatan mula-mula dikali sin theta dibagi gravitasi tidak terdapat di dalamnya massa, sehingga massa tidak mempengaruhinya. Karena buku yang saya baca adalah kalau jatuhnya sebuah benda itu dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Makanya kita coba jatuhkan pensil dan penghapus, jatuhnya sama aja. Mungkin kalau ada perbedaannya pun itu sebenarnya perbedaannya terjadi karena gesekan di udara, bukan karena kecepatan dari gravitasi bumi. Itu saja kesimpulan saya tentang pembahasan tentang percobaan gerak peluru kali ini. Terima kasih telah memperhatikan video saya ini. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.